Guys, ikutin keseharian aku hari ini. Jadi hari ini sebenarnya aku mau datang ke event Chocolate Tasting by Jakarta Dessert Week. Tapi sebelum itu aku harus nyamperin dulu nih customer aku yang beli barang pre-loved aku. Dan ini first stop aku. Aku lagi nunggu dia, lebih tepatnya suaminya sih, untuk sampai ke lobby dan ambil barangnya. Next, kita lanjut ke Plaza Indonesia dan ini aku naik Transjakarta karena entah kenapa ya aku mulai menikmati sih naik Transjakarta yang makin lama makin nyaman dan juga bisa ngurangin polusi ya guys. Oke, setelah sampai ke halte Transjakarta Bundaran HI, aku tuh sengaja naik ke atas dulu untuk mampir nih ke The Harvest-nya karena ini udah jam makan siang, jadi aku lapar banget dan ya udah akhirnya aku decide untuk kita coba makan di sini. Dan ini aku lagi cobain rice bowl mereka, nasi goreng kampung, plus gak ketinggalan cafe latte punya The Harvest. Dan anyway, surprisingly walaupun ini bukan spesialisasi mereka tapi enak banget loh nasi gorengnya, apalagi kan memang dipanaskan lagi oleh si staffnya dan ya ampun aku bener-bener nikmatin sih. Ternyata walaupun bukan spesialisasinya, tapi kualitasnya tetap dijaga. Oke, habis kenyang, aku decide akhirnya untuk make up di The Harvest juga. Karena kayak, aduh gak mungkin deh gue keluar dan masuk mall kucel. Dan voila, ini hasil make upnya, simple aja. Karena mungkin hari ini juga acaranya gak gitu heboh, jadi ya udah. Oke, habis itu nyebrang nih udah di Plaza Indonesia, tapi karena aku kecepatan jadi akhirnya aku lihat-lihat dulu tapi belum beli nih guys. Dan ini salah satu spot favorit aku buat nunggu itu Monsieur Spoon. Dia ada juga di PI dan ini cozy banget. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi ini venue kita hari ini di La Moda Atrium. Dan juga di lantai 2-nya itu ada foto exhibition yang konon katanya ini tuh fotonya diambilnya bener-bener pakai handphone Oppo, dan aku sebagai pemilik Oppo jadi bangga banget nih karena hasilnya bagus banget dan high definition, terus juga fokus. Dan disinilah aku juga baru lihat legend-legend kulineri terutama di dessert, kayak mulai dari Bu Nunik, siapa sih yang punya pisang madu tuh? Nah, sampai itulah. Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu. Jadi aku tuh diundang langsung sama co-foundernya Jakarta Dessert Week. Thank you Citria udah undang aku ke sini. Acaranya tuh di sini kita coba chocolate tasting. Mungkin kalau wine tasting udah biasa, tapi ini chocolate tasting dan it's such a once in a lifetime experience sih karena seru banget acara. Jadi kita suruh nebak-nebak coklat A sama B dari rasanya, dari aromanya. Terus cara ngerasain coklat tuh ternyata harus kita potek dulu baru kita masukin ke mulut kita. Dan dia melt sendiri di dalam mulut. Terus ternyata kita juga baru tahu bahwa Indonesia itu ternyata penghasil coklat terbesar ke-6 di dunia. Jadi mungkin kalau kalian tahu brand-brand coklat besar dan mahal, kemungkinan besar mereka beli bahan bakunya atau coklat mentahnya, buah coklatnya itu dari Indonesia bahkan. Nah, terus udah gitu, serunya lagi kita eksperimen gitu loh. Kayak ternyata ketika kita lagi makan sesuatu nih, mungkin coklatnya sama, tapi karena lagunya yang kita dengar berbeda, rasa coklatnya somehow jadi beda. Dan disitulah kayak kita baru tahu ternyata sensori kita, pendengaran kita sama indera perasa kita tuh nyambung gitu. Nah terus udah gitu lanjut kita ke demo bikin coklat shoe dari Chef Martin Praja nih. Dan lucunya lagi si Chef Martin ini terinspirasi bikin shoe coklat ini dari kisah Malin Kundang. Jadi bentuknya kayak batu, tapi jujur enak banget. Dan shoe ini tuh dibuat dari olahan coklatnya Pipiltin juga yang dari dari Papua Barat. Dan kebetulan coklat ini juga coklat favorit aku. Dan kita patut berbangga juga sih guys, karena
Indonesia ini ternyata sediverse itu rasa coklat yang diproduksinya. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke nih, nggak ada satupun rasa coklat dari dua daerah yang sama persis rasanya. Jadi benar-benar sangat rich dan kaya akan variasi coklat. Nah, selain itu juga di sini kita udah kenyang dan happy pastinya karena nyoba-nyobain coklat. Terus kita dapat appetizer yang terus-terusan kita refill. Udah gitu kita dapat juga makan soto mie yang enak banget. Terus selain itu dessertnya kita juga nyobain choux buatan Chef Martin langsung, dan itu enak parah banget. Udah gitu nggak habis-habis nih, kita dapat dessert lain yaitu panna cotta rasa klepon dan roll cake rasa es doger. Sumpah ini bener-bener once in a lifetime experience buat aku. Dan ditambah lagi kita kan di satu round table gini, bener-bener random ya duduknya, dan jadinya kita kayak kenalan gitu loh, dan seneng banget. Jadi bukan cuman soal makan kenyang dan happy, tapi kita juga networking di sana. Jadi tadi aku di mejaku ini malah somehow kayak langsung kompak gitu orang-orangnya, kayak udah kenal lama padahal kita baru ketemu di sini. Dan serunya juga jadinya kita berbagi pengalaman, terus kita juga saling share experience sebagai pebisnis terutama di F&B ya. Dan buat kalian yang mau ikut event Jakarta Dessert Week atau nyobain nih produk-produknya Jakarta Dessert Week, tenang aja, masih ada sampai tanggal 22 Oktober di Tokopedia. Ataupun kalau kalian mau datang onsite itu bisa banget di Aloha Peak ya, sampai tanggal 22 Oktober guys. So jangan sampai kelewatan, fix kalian harus nyobain dessert atau produk-produk yang khusus. Abis dari sana aku nggak langsung pulang, seperti biasa aku ke komunitasku dulu, kebetulan di UOB Tamrin, jadi aku jalan kaki aja nih dari Plaza Indonesia. Sekian ceritaku hari ini, see you next time.